Di balik dinding baja pabrik raksasa di Novosibirsk Aircraft Production Association, NAPO, suara logam yang beradu, percikan las listrik, dan dentuman mesin berat menjadi simfoni industri perang Rusia yang tak pernah berhenti berdetak. Disinilah jantung produksi Su-34 fullback berdetak tanpa henti. Ketika dunia mengira Rusia mulai kehabisan daya tempur, Kremlin justru membuktikan sebaliknya. Mereka mengubah industri sipil menjadi mesin perang penuh waktu. Setiap bagian sayap, setiap panel radar, setiap baut yang dipasang di badan pesawat adalah simbol kebangkitan era baru. Era di mana Rusia memproduksi pembom taktis dalam jumlah yang belum pernah terjadi sejak Perang Dingin. Ketika negara-negara barat memperdebatkan pengiriman bantuan ke Ukraina, Rusia malah mempercepat lini produksinya hingga 24 jam tanpa henti. Dari logam aluminium litium yang ditempa di Ural, hingga sensor radar SH-141 PESA yang dirakit di Voronezh, semuanya dikirim ke NAPO untuk disatukan menjadi burung pembawa badai. Su-34, pesawat yang bukan hanya pembom, tapi juga simbol peringatan bahwa langit Eropa Timur telah kembali menjadi wilayah bahaya. Adegan di dalam hanggar produksi Su-34 tampak seperti laboratorium raksasa di mana sains, ketepatan, dan kekuatan militer bersatu. Rangka titanium dan komposit disusun dengan presisi mikron menggunakan sistem jig otomatis yang dikontrol oleh komputer buatan Rusia sendiri. Disinilah terlihat perubahan besar. Produksi manual era Soviet telah berubah menjadi jalur robotik semi-otomatis. Setiap Su-34 baru dibangun dengan kecepatan 2 kali lipat dibandingkan dekade sebelumnya. Para teknisi bekerja dalam senyap, hanya diiringi dengung alat ukur laser yang memeriksa keselarasan sayap delta khasnya. Di bagian lain, pabrik, radar, dan sistem navigasi digital dipasang ke dalam kokpit berlapis baja titanium setebal 17 mm. Perlindungan yang membuat Su-34 dijuluki sebagai tang terbang. Setiap panel kontrol diuji dengan simulasi pertempuran elektronik, memastikan pesawat siap berhadapan dengan sistem pertahanan udara NATO yang paling mematikan. Saat proses pengecatan dimulai, warna kamuflase biru keabuannya melambangkan kekuatan angkatan udara Rusia yang kini benar-benar bersiap menghadapi perang jangka panjang. Pertanyaannya, jika setiap minggu keluar 1 atau 2 Su-34 baru dari jalur perakitan, berapa lama lagi dunia bisa menutup mata dari kenyataan bahwa Rusia sedang membangun kembali kekuatan udara ofensifnya secara besar-besaran? Perang di Ukraina menjadi laboratorium brutal bagi setiap Su-34 yang dikirim dari NAPO. Awalnya, Rusia kehilangan beberapa unit akibat pertahanan udara musuh, tapi respons Kremlin bukan untuk mundur, melainkan mengubah sistem produksi menjadi mode mobilisasi penuh. Para insinyur mempercepat integrasi radar penghindar rudal, sistem peperangan elektronik Hibini-M, dan peningkatan perlindungan kokpit ganda. Kini Su-34 bukan lagi sekadar pembom konvensional, tetapi menjadi pemburu sistem pertahanan udara. Ia bisa meluncurkan rudal jelajah KH-59, Mk2, dan KH-31P anti-radar, serta membawa bom berpemandu satelit KAB-500S dengan akurasi beberapa meter. Dalam setiap sorti, pesawat ini membawa kekuatan yang dapat mengubah arah pertempuran darat. Bahkan, laporan intelijen Barat menyebut bahwa Rusia sedang memodifikasi Su-34 agar mampu membawa rudal hipersonik ringan, menjadikannya pengganti sementara bagi armada Tu-22M3 yang mulai menua. Apakah dunia menyadari bahwa pembom ini bisa menghantam target strategis dari jarak 1000 km tanpa perlu menyeberang garis depan? Jika produksi Su-34 terus berlipat ganda, maka konsep keunggulan udara NATO di Eropa Timur bisa terancam dalam waktu singkat.
Dari citra satelit, aktivitas di Napo meningkat drastis sejak pertengahan 2023. Jalur rel di sekitar pabrik kini dijaga ketat oleh militer, dan setiap minggu, konvoi truk bertuliskan Voenaya Taina, rahasia militer, keluar menuju pangkalan udara Rusia. Ratusan pekerja sipil yang dulu membuat komponen pesawat sipil Sukhoi Superjet kini beralih merakit sistem bahan bakar dan avionik. Su-34. Kremlin telah menandatangani kontrak jangka panjang dengan perusahaan-perusahaan logam dan elektronik domestik untuk memastikan kemandirian penuh, bahkan jika sanksi Barat memblokade seluruh rantai pasokan. Di beberapa laporan tidak resmi, Rusia disebut telah membangun jalur perakitan kedua secara rahasia di Timur Jauh untuk mempercepat suplai pesawat ke unit tempur. Tak ada waktu istirahat di pabrik itu. Lampu-lampu industri menyala sepanjang malam, menciptakan siluet burung baja yang siap terbang ke medan tempur. Pertanyaannya kini menjadi lebih menegangkan. Apakah Rusia sedang menyiapkan diri bukan hanya untuk mempertahankan wilayahnya, tapi juga untuk serangan udara strategis berskala lebih besar, mungkin jauh melampaui Ukraina? Di balik bentuk fisiknya yang kokoh, Su-34 generasi baru menyimpan rahasia transformasi digital Rusia. Sistem navigasi inersial yang dikombinasikan dengan GLONASS-M, AI diagnostik internal, dan algoritma penghindaran rudal berbasis data tempur menjadikan pesawat ini lebih cerdas dari pendahulunya. Beberapa varian terbaru bahkan dilengkapi dengan modul komunikasi terenkripsi dengan drone pengintai Orlan 10 dan Forpost R, memungkinkan serangan presisi terpadu antara udara dan darat. Dengan evolusi ini, Su-34 bukan hanya alat penghancur, tapi juga simpul utama dalam jaringan perang elektronik Rusia yang terus berkembang. Analis Barat kini khawatir bila produksi Su-34 mencapai 12-15 unit per tahun. Dalam 3 tahun, Rusia akan memiliki kekuatan pembom taktis yang bisa mengubah keseimbangan udara di seluruh Eropa Timur. Maka, pertanyaan yang paling mengerikan pun muncul. Apakah dunia sedang menyaksikan kembalinya doktrin serangan udara mendalam Rusia seperti era Soviet, di mana gelombang pembom datang bertubi-tubi dengan dukungan rudal jelajah dan peperangan elektronik yang nyaris mustahil ditangkal? Setiap kali satu Su-34 baru meluncur dari pabrik di Novosibirsk dan terbang menuju barat, itu bukan sekadar keberhasilan teknis, itu adalah pesan geopolitik. Pesan bahwa Rusia tidak akan berhenti memperluas kekuatan udaranya, apapun harga yang harus dibayar. Produksi massal Su-34 menandai perubahan arah strategi militer Rusia, dari defensif menjadi ofensif, dari bertahan menjadi menyerang secara sistematis. Dengan kemampuannya membawa hingga 12 ton senjata, radius tempur 1.100 km, dan daya tahan ekstrem di segala cuaca, Su-34 kini menjadi tulang punggung armada pembom modern Rusia. Ketika negara-negara barat sibuk memperdebatkan bantuan rudal untuk Ukraina, pabrik-pabrik di Siberia justru meluncurkan gelombang demi gelombang pesawat tempur baru. Apakah ini pertanda bahwa Rusia sedang menyiapkan fase berikutnya dari perang panjang? Atau apakah ini awal dari era baru di mana langit Eurasia akan kembali menjadi arena duel besar kekuatan dunia? Dalam keheningan malam Siberia, satu hal pasti, setiap Su-34 yang dilahirkan dari pabrik baja itu membawa pesan yang sama, bahwa Rusia tidak akan pernah berhenti membangun sayap-sayap pembalasannya